Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini tentu saja sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim, baik wanita, laki-laki, tua maupun muda. Hal ini dikarenakan setiap orang pasti ingin mendapat pahala yang berlipat ganda. Maka dari itu berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, bagaimana dengan wanita yang tentu saja wanita yang sudah balik tidak akan bisa melaksanakan puasa 30 hari. Tidak bisa melaksanakan sholat tarawih 30 hari karena pasti sudah tentu kedatangan tamu bulanan. Nah, kita sebagai seorang wanita harus mempunyai tips and trik untuk menyikapi hal tersebut. Kedatangan tamu bulanan tentu saja membawa pengaruh sedih bagi setiap para wanita. Justru pengaruh sedih itu adalah pengaruh ketika seorang wanita beriman memiliki rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah terjadi ketika zaman Nabi, ketika Nabi dan para sahabat melaksanakan perang Tabuk, yang mana sahabat Nabi tidak bisa mengikuti perang dikarenakan kekurangan biaya. Mereka kembali dengan perasaan sedih. Tentu saja, perasaan ini lahir secara spontanitas karena setiap umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melaksanakan ibadah, tidak bisa melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah bagi setiap wanita yang memiliki rasa sedih ketika tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tanamkan niat. Niat di sini berarti setiap wanita harus berniat penuh melaksanakan ibadah puasa. Ketika wanita tersebut sudah berniat akan melaksanakan ibadah puasa secara full, secara penuh di bulan Ramadan, ingin melaksanakan ibadah sholat tarawih full di bulan Ramadan, maka ketika datang tamu bulanannya atau datang haidnya, dia akan tetap mendapat pahala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya, barang siapa yang pada malam hari berjalan ke tempat tidurnya, lalu dia berniat, bertekad untuk bangun di tengah malam dan mengerjakan sholat malam, namun pejaman matanya mengalahkan darinya sampai di pagi hari, Nabi mengatakan dia mendapatkan pahala amalan dari apa yang sudah dia niatkan. Tidurnya, kata Rasul, itu adalah sedekah yang Rabb-nya berikan kepada dia. Sehingga ketika seorang wanita sudah berniat secara penuh untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, namun tidak bisa karena terhalang oleh haid, maka dia akan tetap mendapat pahala. Yang selanjutnya adalah sesegera mungkin beralih kepada amalan-amalan yang lain. Hal ini juga pernah disampaikan Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Ada sebagian orang-orang miskin curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah mengalahkan ibadah kami. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka dapat bersedekah. Sedangkan kami tidak bisa bersedekah karena kami seorang yang miskin. Lalu Rasulullah pun menjawab, bukankah Allah telah menjadikan beberapa sedekah agar kalian dapat bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap amal ma'ruf juga sedekah, setiap mencegah kemungkaran adalah sedekah, dan setiap berhubungan dengan istri kalian itu juga sedekah. Hal ini barang tentu sudah menjadikan kita sebagai wanita yang ketika berhalangan dan tidak bisa melaksanakan puasa, masih bisa melakukan amalan-amalan yang lain. Nah, hal ini Allah juga berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku? Yang dimaksud ibadah dalam hal ini adalah
mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Sedangkan tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah termasuk dari menjauhi larangan. Jadi setiap hal yang kita lakukan di bulan Ramadan atas dasar niat karena Allah Ta'ala, maka hari-hari yang dijalani oleh setiap wanita tersebut akan mendapat pahala dan pahala. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.